Lembah Javari di Brazil adalah area hutan terpencil. Luasnya 85.000 km persegi, sedikit lebih besar dari Austria. Tempat ini dilindungi biar orang luar nggak masuk. Area terisolasi ini merupakan salah satu wilayah asli terbesar Brazil. Di sini, suku terasing yang nggak memiliki pemahaman akan dunia luar bisa hidup tenang di hutan. Cuma ada petugas berwajib yang melakukan pengamatan dari udara. Suku ini ngasih kita sedikit pemahaman tentang masyarakat pemburu, pengumpul zaman dulu. Ada 3.000 penghuni dari 14 suku hidup di daerah terlindungi yang meliputi 19 desa. Lembah Javari jadi salah satu tempat yang paling banyak dihuni orang terisolasi. Orang luar dilarang masuk area ini karena kontak dengan manusia luar bisa berpengaruh sama kesehatan suku lokal. Suku-suku terasing ini belum punya imunitas terhadap banyak bakteri yang kita punya. Jadi, sebaiknya jangan ganggu mereka. Di dalam Vatikan ada ruang penyimpanan rahasia besar. Ruangan itu berisi rak arsip sepanjang 85 km yang dimulai dari abad ke-8. Ada banyak surat penting, buku, dan dokumen lain dari orang terhormat yang dikumpulin Vatikan. Surat dari Abraham Lincoln yang ada di sini berasal dari tahun 1860-an. Surat itu membahas kemajuan Amerika Serikat dengan negara gereja. Ada juga surat dari Mary, Ratu Skotlandia saat dia minta bantuan Paus tahun 1587. Bahkan ada dokumen terkait persidangan Galileo pada abad ke-17. Saat itu dia menyatakan bumi mengelilingi matahari. Ada dokumentasi berumur 1200 tahun terkait peristiwa dunia. Tapi kebanyakan rahasia karena cuma bisa diakses peneliti akademis. Buat jadi peneliti itu, umur kamu seenggaknya harus 75 tahun. Kamu juga harus memperbaharui permintaan akses ke ruangan itu setiap 6 bulan. Bahkan, waktu melihat-lihat dokumen rahasia, kamu bakal diawasi ketat oleh penjaga dari Swiss. Kalau seketat itu, kayaknya isi dokumen rahasia ini menarik. Antara Hawaii dan Australia, ada pulau terpencil bernama Pulau Howland. Pulau terpencil ini punya sejarah panjang. Sejak tahun 1857, selama 20 tahun, penambang ngambil kotoran burung yang berumur ratusan tahun karena merupakan pupuk yang berharga. Pulau ini lama terlantar, tapi tahun 1935, Amerika Serikat berusaha membuat koloni di sana. Mereka antusias dengan proyek bandara pertama di sana karena diharapkan bisa jadi lokasi bagus untuk persinggahan pesawat dan mempermudah jangkauan dari Australia ke California. Pulau Howland udah nyiapin jalur penerbangan buat Amelia Earhart. Pulau ini jadi titik pendaratan buat penerbangan keliling dunia Amelia. Sayangnya Amelia hilang kontak sebelum sampai pulau ini. Bandara untuk jalur penerbangan Trans-Pasifik itu ditelantarkan. Koloni itu pergi tanpa berniat menghuni lagi pulau ini. Tapi kini, tempat ini merupakan suaka untuk ekosistem yang mengelilinginya. Petugas mengunjungi pulau ini 2 tahun sekali buat meriksa pembaruan marga satwa. Nggak ada yang boleh masuk pulau ini tanpa izin. Pulau Heard adalah wilayah lepas pantai Australia. 80% tempat ini tertutup es. Satu-satunya gunung berapi aktif di Australia ada di Pulau Heard. Tempat ini juga dikelilingi gletser yang turun ke permukaan laut dari titik tertinggi, 2.400 meter. Tapi kalau diizinkan ke pulau ini, satu-satunya jalan adalah melintasi laut kejam sejauh 6.000 km. Setelah perjalanan panjang, kamu akan sampai di wilayah kosong seluas 368 km persegi. Selamat, kamu sampai di salah satu tempat paling terpencil di dunia. Sampai tahun 1880-an, cuma pemburu paus dan anjing laut yang kadang tinggal di sana. Karena mereka udah pergi, cuma peneliti yang berani berlayar ke sana. Sejak 2011, nggak ada yang kembali. Semua bangunan hancur karena cuaca ekstrim. Jelas bukan tempat liburan yang bagus ya. Dengan suhu dingin dan angin kencang yang bisa mencapai 180 km per jam, cuma tumbuhan dan hewan paling tangguh yang bisa bertahan di tempat ini. Di Prancis, ada jaringan gua bernama Gua Lascaux. Di dalam gua ini terdapat karya seni yang benar-benar unik. Lukisan dinding dari era Magdalenian 17.000 tahun lalu menyuguhkan sekitar 6.000 gambar. Lukisan itu menghias dinding, memberi gambaran akan jenis-jenis hewan yang hidup di zaman purba. Sebagian hewan yang ditampilkan udah punah selama ribuan tahun di Prancis, misalnya aurok purba dan badak.
Lukisan ini digambar dalam campuran warna merah, kuning, dan hitam, serta terbuat dari berbagai pigmen mineral. Lukisan ini menggambarkan masyarakat pemburu, pengumpul saat berburu di wilayah itu. Karena rapuhnya bahan-bahan di gua, kunjungan dihentikan pada tahun 1963. Karbon dioksida dari napas pengunjung dan kehadiran cahaya bikin gua berlumut, berkristal, dan berjamur, sehingga berbahaya bagi mineral lukisan itu. Sekarang, gua ini dilarang dimasuki. Tapi lukisan itu dibuat replikanya untuk memberikan pengalaman serupa. Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia meski bagian barat lautnya sebagian besar nggak dihuni. Satu pulau di area ini, Pulau Devon, adalah pulau tak berpenghuni terbesar di dunia. Ukuran pulau ini 55.000 km persegi, hampir seukuran Kroasia. Orang-orang kesulitan hidup di pulau terpencil ini. Suku Inuit pernah nyoba tapi nyerah tahun 1930-an. Karena curah hujan yang rendah, angin kencang, dan suhu rendah, pulau ini cuma bisa dihuni vegetasi iklim mikro. Kolonisasi pulau ini juga dihentikan tahun 1951 soalnya sumber dayanya terbatas, jadi nggak layak. Tapi sekarang, karena mirip dengan Mars, saintis susah payah datang ke Pulau Devon untuk meneliti. Lingkungan di sana susah banget dihuni karena medannya yang buruk, suhunya yang rendah, dan tempatnya yang terpencil. Jadi, cocok nih dipakai NASA buat menguji peralatan dan awak untuk misi ke Mars, bulan, dan bahkan asteroid. Kepulauan Svalbard berada di antara kutub utara dan pesisir utara Norwegia. Pulau terpencil ini tertutup tundra bersalju. Sebenarnya, pulau ini nggak bisa dihuni, tapi setelah melewati perjalanan panjang dan menjelajahi saljunya, kamu mungkin beruntung nyampe di Svalbard Vault yang letaknya di gunung. Setelah lewat pintu masuknya yang seram, kamu masuk ke terowongan panjang di dalam gunung. Di sekitarmu terdengar suara dari sistem pendingin yang mastiin suhunya tetap minus 18 derajat Celcius. Cocok buat ngawetin isinya. Sesampainya di ujung terowongan, kamu masuk Svalbard Global Seed Vault atau brankas yang menyimpan kumpulan keanekaragaman hayati di dunia. Sejak tempat ini dibuka tahun 2008, udah ada lebih dari 1 juta sampel tumbuhan dari 13.000 tahun sejarah pertanian di sana. Brankas ini dibuat buat ngasih cadangan kalau terjadi gagal panen di seluruh dunia. 148 negara yang nyimpen benih di brankas ini bisa mengambilnya saat perlu. Tapi tempat ini dijaga ketat, cuma petugas yang bisa masuk ke tempat benih itu. Di Brazil, ada sebuah pulau yang jaraknya cuma 33 km dari pantai. Tapi, pulau ini salah satu pulau paling berbahaya di dunia soalnya dihuni banyak ular. Pantesan namanya Pulau Ular. Ular kepala tombak emas terdampar di sana saat pulau ular terpisah dari daratan pada zaman es. Karena terisolasi, mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka dan jumlahnya bertambah. Bisa mereka jadi lebih mematikan untuk mangsa apapun yang mereka temukan. Bisa mereka 5 kali lebih mematikan daripada sepupu mereka di daratan. 4.000 ular berbisa menghuni pulau seukuran 43 hektar ini. Berarti, 1 ular per 900 cm persegi. Pulau ini terlarang karena dihuni ular berbisa. Cuma petugas dan peneliti ular yang boleh mengunjungi pulau ini. Oh ya, kalau kebetulan lewat sana dan kapalmu karam, ada nomor yang bisa kamu hubungi, tapi diam di pantainya aja ya.